Hello there. Setelah sekian pertama, akhirnya kita bahas soundbar lagi. Dan soundbar yang akan kita bahas pada video kali ini soundbar pertama dari Rexus. Dan ya, cukup penasaran gue apa sih yang ditawarkan oleh soundbar yang satu ini. So ya, langsung aja kita mulai videonya. So, ini adalah Astro C300, soundbar pertama dari Rexus. Dan sebagai soundbar pertama, ini udah lumayan sih. Apalagi dengan harganya yang ditawarkan, itu masih sangat terjangkau banget. Masih di bawah 300 ribuan, udah dapetin soundbar yang satu ini, udah harga yang cukup oke banget. Well, walaupun kalau dilihat, ya, ini tuh kayak soundbar biasa aja sih. Kalau misalnya lu sandingin sama soundbar-soundbar lain di range harga yang sama. Tapi ada beberapa poin yang cukup menarik ya dari soundbar yang satu ini, yang mungkin kalian jadi tertarik buat meminang soundbar yang satu ini. Kita pasti sepakat ya, kalau desainnya emang cakep banget, clean parah, gak banyak aksen, hanya ada logo di bagian kanan soundbar, crop volume di bagian tengah, dan gue cukup suka di bagian samping-sampingnya ini karena terlihat sedikit futuristik, keren banget. Dan yang suka RGB-RGB-an, ini masih tetap ada ya, di bagian bawahnya dan di bagian knobnya. Dan untuk mode RGB yang disediakan, ini cukup variatif ya. Nah, dimensi yang dia punya, ini cukup mendukung untuk setup minimalis ya. Panjangnya sekitar 40 cm dengan lebar tingginya kurang lebih di 7 cm. Cocok untuk setup minimalis. Dan soal warnanya di sini ada dua pilihan, ada crystal black yang lagi gue pegang, dan ada ivory white yang tentu saja ini cocok banget sama setup yang warnanya putih. So ya, untuk desain mah udah cakep sih, no debat seperti yang gue katakan di awal. Dan untuk build quality-nya, ini juga udah cukup oke dengan material dari plastik ABS yang cukup tebal dengan finishing yang udah solid banget. Nah, Astro C300 ini hanya menggunakan USB-A sebagai konektornya. Di soundbar di harga segini sih rata-rata masih ada yang pakai jack 3,5 mm dan untuk USB-nya itu hanya sebagai mengaktifkan RGB. Tapi di sini benar-benar satu kabel aja yang menurut gue jauh lebih praktis dan kabelnya udah cukup panjang dan tebal juga walaupun jadinya agak kaku. Tapi nggak masalah lah kalau soal ini. Nah, untuk menggunakan soundbar yang satu ini cukup easy juga ya. Untuk on off dari soundbar ini tinggal naikkan aja volume knobnya. Karena kalau diputar ke 0% ataupun jarum jam ke 7, ini bakal otomatis off. Dan kalau kita lihat lagi di sini nggak ada knob-knob tambahan ataupun tombol-tombol lain di soundbar yang satu ini. Lalu bagaimana cara setting lebih lanjut dari soundbar ini? Kita bisa lihat di bagian atasnya ini ada beberapa tulisan. Dan ya, ini gunanya untuk setting RGB, level bass, dan switch mode dengan sistem touch control. Ini bagus banget ya, jadinya clean juga. Tapi tentu ya, pas awal-awalnya gue sering tidak tepat sasaran pas coba sentuh satu bagian ini. Satu, karena nggak kelihatan. Dan dua, karena nggak kerasa kalau lu tuh tangannya udah ada di area touch controlnya. Tapi sebenarnya nggak seribet itu juga sih, karena gue sendiri jarang sentuh di bagian situ ya. Kalau udah dapat settingan yang udah tepat sama kebutuhan gue. Jadi di sini ada tulisan mode, RGB, bass plus, dan bass minus. Nah, untuk mode ini gunanya untuk gonta-ganti mode ya. Jadi ada mode USB dan ada mode Bluetooth. Dan buat gonta-ganti modenya, di touch area-nya tekan aja selama 1 detik sampai ada notifikasi berbunyi seperti ini. Bluetooth mode, USB mode. Dan untuk tulisan yang RGB juga sama ya, tinggal sentuh aja selama 1 detik untuk gonta-ganti mode dari lampu-lampuannya ini. Dan ini ada banyak banget, ada 12 mode ya, banyak sekali. Untungnya ada opsi buat RGB off, bagi yang nggak suka ada RGB-RGB-an. Nice. Nah, untuk bass min dan bass plus ini untuk atur level bass ya. Jadi bassnya ini ada 4 level dan harus disentuh selama kurang lebih 2 detik sampai ada notifnya berbunyi seperti ini. Alright, dengan 2 driver yang dia punya, kualitas audionya sendiri ini udah lumayan oke ya. Clear banget suara yang keluar dari soundbar satu ini dan cukup balance. Level 2. Bass level 3. Bass level 4.
Nah, dengan bass yang sampai level 4, gue sendiri nggak terlalu merasakan bass yang gimana banget gitu. Ya, kurang nendang lah istilahnya. Dan ya, untuk gue pribadi sih, bassnya memang cenderung biasa aja. Bahkan udah level 4 pun cenderung biasa. Tapi ya itu dia. Ini berdasarkan dengan apa yang gue dengar. Tapi buat nonton, ini enak banget. Karena memang sound stagingnya luas. Jadinya, seluruh suara yang keluar dari film atau series yang gue tonton, itu benar-benar kerasa banget environment-nya. Gue sendiri sih lebih enak pakai mode USB di sini. Karena memang ini penggunaannya ya untuk di buku monitor aja, dan kayaknya mode Bluetooth sendiri bakal jarang banget karena delaynya itu bakal kerasa banget buat nonton. Dan ya, dengan harga yang terjangkau menurut gue sih Soundbar 1 ini udah oke banget ya. Walaupun gue akan menekankan sekali lagi kalau buat musik, buat gue pribadi ini masih kurang. Tapi buat nonton film, nonton YouTube, ataupun yang istilahnya nonton lah ya, atau main game, gue rasa sih ini masih cukup oke. Dan ya, nggak sampai 300 ribuan, menurut gue worth it banget dengan harga yang ditawarkan. Dan lo kalau misalnya tertarik sama Soundbar 1 ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. So, mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Dan bagaimana menurut kalian Soundbar 1 ini? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan? Coba tuliskan pendapat kalian soalnya di kolom komentar ya. Dan ya, video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan sekian dari gue Paki. Kita ketemu lagi di video berikutnya.